Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan lakukan demonstrasi kontekstual terkait coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya selaku pengamat, Bu Mira selaku coach, dan Bu Evi selaku coachee. Yang pertama ingin saya mengkonfirmasi terkait rubrik daripada penilaian percakapan selama coaching. Saya selaku pengamat menanyakan kepada coach, itu bagaimana dengan rubrik penilaian percakapan coaching yang telah Bu Mira pahami? Untuk rubrik penilaian percakapan coaching ini saya akan melihat cakapannya dalam rubrik mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, yang satu lagi memberdayakan coachingnya sendiri. Oh iya. Baik. Untuk kompetensi yang dikembangkan dari coaching, untuk kompetensi inti yang ingin dikembangkan itu menggali mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan. Dan mungkin sebelum mengajukan pernyataan berbobot sendiri, saya ingin mengembangkan kompetensinya mendengarkan aktif. Oke, jadi untuk menanyakan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik. Daripada tujuan pengembangan yang diinginkan selaku coach itu arahnya kemana nih nantinya? Ini arahnya mungkin dari mengajukan pertanyaan berbobot itu sendiri kepada coachee, sehingga coachee bisa mengajukan yang menstimulus dia dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, hingga coachee-nya masuk ke ranah dia apa sih yang akan didapat dari coaching ini. Jadi solusi mungkin ya, kalau memang dari permasalahan coachee sendiri, permasalahannya, solusi dari permasalahan itu dia akan dapatkan itu ke sana. Lanjut. Assalamualaikum Bu Evi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, selamat siang juga. Bagaimana Bu Evi kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah saya dalam keadaan kondisi baik, sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Ya, udah lama nggak ketemu. Maaf ya, ini saya ingin bertemu dengan Ibu. Tadinya mau aja lewat telepon gitu, tapi kayaknya lebih enak ketemu, jadi udah ketemu aja. Alhamdulillah Ibu bersedia. Nah, ini Bu Evi terkait hal apa sih yang ingin Ibu diskusikan hari ini? Waktu kemarin kan ya di telepon gak enak, katanya udah langsung aja tetap muka. Ini apa yang akan Ibu Evi diskusikan dengan saya? Iya nih, saya tuh ingin diskusi sama sharing dengan Ibu ya terkait di sekolah lah gitu, di sekolah gitu. Yang akan diobrolin itu perihal tentang relasi dengan teman sejawat di sekolah gitu Bu. Kalau boleh saya tahu bagaimana kondisi relasi dengan teman sejawat Bu Evi di sekolah itu seperti apa? Sebenarnya relasi di sekolah itu sejauh ini ya alhamdulillah baik. Hanya saja setelah kegiatan, saya mengikuti beberapa kegiatan PGP, dulu sebelumnya kan ada kegiatan PPG, itu kan memang menyita waktu gitu ya. Kadang ada beberapa, tidak selalu menyita waktu di KBM, tapi ada beberapa kali ada pas bentrok gitu waktunya. Dan saya itu kan membawa laptop ke kelas, terus kadang saya sambil ngecek juga tugas, terus sambil juga saya memberikan pembelajaran memang dengan menggunakan laptop juga. Terkadang ada beberapa rekan sejawat itu, ngapain sih kok capek-capek gitu ya, udah ngajar gitu ya, terus sekarang harus mengikuti kegiatan, ada tugas pula, kan pengennya pulang dari sekolah tuh ya udah bebas tugas, tapi kan ini harus membawa tugas gitu. Begitu Bu, jadi ya ada beberapa nada-nada sumbang dari beberapa rekan sejawat itu yang seperti itu gitu. Kalau jumlah guru yang ada di
sekolah Bu Evi ada berapa orang? Kita banyak ya, ada 70 guru gitu dari semua. Dari 70 orang guru tersebut yang tidak mendukungnya yang sekian berapa persen? Kalau di presentasi mungkin ada di 25%, ada yang tidak mendukung gitu. Itu Bu, itu tidak mendukung. Nah, apakah sudah mereka tidak mendukungnya itu apa sih yang tidak mendukungnya itu penyebabnya apa gitu? Ya mungkin selama berkegiatan saya juga kurang berinteraksi ya dengan beliau-beliau. Jadi yang mereka tahu mungkin karena saya lebih sibuk gitu, mungkin kurang komunikasi juga. Mungkin dari situ juga ya Bu ya. Saya kurang ada komunikasi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, penyebabnya tadi Bu Evi bilang karena kurangnya komunikasi ketika Bu Evi memang terlalu banyak kegiatan ya. Nah gitu. Berarti solusinya ini harus kayak gimana nih kalau memang dari segi komunikasi kata Bu Evi kan tadi seperti itu nih, apa solusinya nih yang apa yang Ibu akan arahkan gitu dari pemasaran? Mungkin nanti saya juga ya dengan pendekatan personal ya, mungkin karena saya juga kan baru di sekolah ini tuh, jadi pendekatan personal ya, dengan membawa makanan, ngobrol-ngobrol ringan dulu. Ya juga ya, terus kan di program guru penggerak juga ada komunitas praktisi. Nah kemarin saya yang teman-teman yang seperti itu belum saya ajak, mungkin bisa boleh juga ya saya ajak gitu di komunitas praktisi supaya nanti saya juga bisa sosialisasikan ini loh, kegiatan guru penggerak itu sebenarnya nanti ini benefitnya itu apa gitu. Memang kan sekarang terkesannya itu tugas aja gitu. Itu kali ya Bu ya, mungkin nanti saya perlu komunikasikan juga. Nah itu bagus Bu Evi. Jadi sebenarnya untuk solusi sendiri ya Bu Evi sudah menentukan. Yang pertama untuk komunikasikan dengan orang guru-guru bawa makanan gitu kan ya, jadi itu bagus tuh. Jadi lebih kita itu lebih pendekatannya dengan ibu secara personal seperti itu. Kemudian ya kita kata Bu Evi, kemungkinan mereka itu memang karena kurang komunikasi jadi nggak tahu kegiatan Bu Evi itu seperti apa. Nah Ibu Evi juga bisa menerangkan tentang guru penggerak itu seperti ini gitu, biar mereka itu tahu, oh berarti karena seperti inilah Bu Evi seperti ini kan, seperti itu. Jadi itu bagus juga Bu Evi nih ya, kita dapat dari ini Bu Evi bisa menentukan solusinya Bu Evi yang tadi ya. Udah mungkin nanti saya coba komunikasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah ya, minta izin. Itu juga. Kan di sekolah juga suka ada rapat koordinasi ya di awal bulan. Nah itu mungkin saya minta izin untuk beberapa menit untuk mensosialisasikan program guru penggerak, dan supaya juga mengajak teman-teman yang lain ya untuk ikut. Jadi tidak hanya tugas, memang ada beberapa tugas, tapi kita juga bisa memanage waktu juga, dan nanti endingnya nanti sebenarnya guru penggerak itu ya bagus gitu. Yang saya juga sekarang baru beberapa bulan mengikuti, ya alhamdulillah sih bagus gitu, banyak manfaatnya gitu. Itu ya Bu ya. Iya. Itu ya. Jadi sebenarnya komunikasi yang baik itu ya bisa Bu Evi gunakan itu ya, pertama dengan komunitas praktisinya, kemudian nanti dengan kepala sekolah, dengan rekan guru juga bisa pendekatan dengan ya personal juga gitu. Nah sekarang yang ini lebih konkretnya nih, bagaimana cara Bu Evi pendekatan kepada rekan sejawat ini? Ya mungkin nanti saya akan mengajak dulu ya, ngobrol dulu, kemudian nanti diajak, mungkin akan saya rekrut di komunitas praktisi supaya dia itu lebih paham, dan mungkin malah beliau yang awalnya tidak tahu tentang ini yang saya itu kok banyak tugas, ternyata ya juga ya banyak manfaatnya gitu. Dan nanti mungkin mengajak yang lain, mungkin itu nanti saya akan mengajak dulu. Strategi yang pertama itu akan mengajak dulu, kemudian nanti ke kepala sekolah, baru nanti ketika rapat saya akan mengkomunikasikan lagi. Ada kendalanya nggak nih Bu Evi ketika Bu Evi akan melakukan itu?
nih saya ada kendala nih enggak nih seperti ini yang tadi kan mengajak teman-teman kayak Ya, gitu. mungkin kendalanya Kendalanya. ada beberapa guru yang emang mungkin sulit gitu ya kalau diajak gitu, tapi mungkin ketika di rapat karena kan mau nggak mau harus mengikuti gitu ya. Mungkin kalau secara personal kurang, jadi nanti saya akan meminta teman yang lain gitu untuk pendekatan lagi gitu. Kapan nih kira-kira yang akan Ibu lakukan? Kayaknya kan bentar sekarang di akhir bulan, di awal bulan juga udah bisa, dan besok saya kayaknya minta izin ke Bapak Kepala Sekolah untuk mengkomunikasikan ini, meminta izin dulu supaya masuk ke dalam komunitas praktisi yang sudah dibuat. Itu mungkin Ibu mulai besok, jadi di awal bulan sudah bisa diajak teman yang lain. Lebih cepat kan lebih bagus ya. Ya. Jadi siapa saja yang akan Ibu Evi berikan dukungan? Siapa yang dapat memberikan dukungan Bu Evi rencana Bu Evi ini? Mungkin yang pertama dari teman-teman yang sudah paham kegiatan-kegiatan saya, teman-teman frekuensi ya kalau zaman sekarang. Kemudian ke kepala sekolah dan kepala sekolah dan teman-teman yang memang sudah mengikuti komunitas praktisi, itu mungkin yang akan membantu dan mendukung kegiatan. Sekarang Bu Evi bagaimana mendapatkan pencerahannya dari sini? Ya Mas Bu, iya saya nggak kepikiran juga sih kadang ya, udah kemarin-kemarin ya ini kenapa ya kok teman-temannya kayak gitu, jadi kalau malah jadi down juga gitu. Ya juga sih, jadi kadang suka ada terpikir ya juga ya nambah-nambah tugas, tapi enggak juga gitu. Iya ternyata ya dengan berkomunikasi dengan Bu Mira, alhamdulillah ya dapat pencerahan ini. Sebenarnya udah tahu tapi kadang kan kita dengan komunikasi ya oh iya tercerahkan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sistem rencana yang akan Bu Evi lakukan bisa berjalan dengan lancar, dan dukungan yang Ibu Evi harapkan juga akan maksimal mendukung Bu Evi dengan rencana ini. Siap. Terima kasih Bu Semangat Mira. terus Bu Evi. Ya, terima kasih ya waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Nanti mungkin nanti akan diinformasikan lagi ya perkembangannya seperti apa. Semoga tidak ada kendala dan ini itu lagi ya. Makasih Bu Mira atas waktunya. Ya, izin pamit ya Bu. Assalamualaikum. Baik, sesi observasi sudah dilakukan. Di sini saya selaku pengamat akan mencoba mengkonfirmasi dari apa yang telah Bu Mira laksanakan tadi sesi coachingnya. Dari sesi observasi tadi, menurut Bu Mira itu kira-kira yang apakah sudah mencapai indikator daripada ketercapaian pengembangannya pada saat coaching? Kalau indikatornya karena dari indikator yang saya itu kan solusi dari pertanyaan berbobot untuk menggali solusinya. Dan alhamdulillah indikatornya tercapai. Sudah tercapai. Ya. Selanjutnya juga dari hasil catatan saya selama observasi terkait penilaian dan asumsi, terus fokus yang dikembangkan itu sudah dilakukan oleh Bu Mira itu prinsip coachingnya. Jadi berdasarkan catatan saya, prinsip coaching sudah Ibu laksanakan, kemudian alur tirutannya pun sudah muncul dari mulai tujuan, identifikasi, terus juga rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah muncul dari percakapan yang telah Ibu laksanakan dengan coaching tadi. Nah, dari sesi coaching tadi menurut Bu Mira terkait kompetensi ini yang akan dikembangkan ketika melakukan coaching selanjutnya, kira-kira apa nih? Mau mempertahankan yang sudah dilaksanakan atau mengembangkan? Tapi kalau dilihat ini harus ada pengembangan, kira-kira dari kompetensi yang sudah muncul dan yang belum, kira-kira apa nih yang akan Bu Mira? Mungkin akan saya ingin mengembangkan lebih tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Saya masih belum bisa menyusun kata-kata yang lebih menjurus gitu. Menukik ini pokoknya dari pertanyaan ini si coachingnya bisa langsung solusinya kayak gini seperti itu. Baik, dari sesi
coaching tadi supervisi sudah kita laksanakan, kemudian juga observasi sudah dilakukan, dan pasca percakapan pun sudah dilakukan. Mungkin sesi pertama kita dapat akhiri ya untuk kegiatan kali ini. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Akbar, luar biasa ya. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Pak Iman dengan Bu Mira akan melaksanakan coaching. Gimana ini rubrik penilaiannya? Rubrik penilaian percakapan coachingnya, apakah sudah siap? Untuk rubrik percakapan coaching saya telah siapkan Bu, karena memang itu yang menjadi dasar ya Bu ya dalam melakukan coaching. Yang mana dalam rubrik coaching itu saya mencoba memasukkan kriteria di mana kemampuan seorang coach bisa memberikan pertanyaan sehingga coach bisa memberikan tanggapan sekaligus solusi yang yang dipermasalahkan. Jadi rubriknya saya coba membuat bagaimana seorang coach itu bisa merespon jawaban dari pertanyaan coach yang berbobot sehingga memunculkan solusi yang dipermasalahkan seperti itu. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Iman? Nah, untuk kompetensi coaching seperti yang saya pahami itu ada memberikan pertanyaan berbobot, kemudian ada mendengarkan, terus hadir sepenuhnya seperti itu. Nah, untuk pengembangan saya mencoba memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan. Nah, dari kedua kompetensi itu saya akan mencobanya di sesi coaching kali ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Nah, dari 3 ke 2 sekarang 1. Nah, satunya saya coba untuk memberikan pertanyaan berbobot. Intinya di sana biar sesuai dengan rubrik dan juga coach mampu menjawab dari pertanyaan seorang coach itu dengan jawaban yang memberdaya, seperti yang memberikan solusi seperti itu Bu. Ya. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan itu yang mana? Nah, tentunya indikatornya itu di mana seorang coach mampu merespon daripada pertanyaan coach. Jadi apabila seorang coach bisa memberikan pertanyaan dan coachnya bisa menjawab pertanyaan tersebut, artinya indikatornya sudah tercapai. Nah, ketika seorang coach memberikan pertanyaan dan coachnya bingung, nah ini mungkin perlu dipertanyakan, perlu dievaluasi bagaimana ketercapaian daripada pengembangan indikator. Seperti itu Bu, kalau yang saya lakukan seperti itu. Siap, ya. Sekarang silakan melakukan coachingnya. Ya, betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih berpuasa? Masih berpuasa. Baik, terima kasih ya Bu ya telah hadir di kesempatan kali ini. Kita mah ngobrol aja lah. Istilahnya nggak akan lama, 15 sampai 20 menitan aja Bu. Gimana nih apa yang akan kita bicarakan hari ini? Ini Pak, saya tuh masih punya masih ada masalah kebingungan nih tentang pembelajaran di kelas. Baik. Jadi masih ada siswa yang kemampuannya masih di bawah pencapaian kompetensinya masih di bawah. Kalau boleh tahu Bu Mira itu mengajar di kelas berapa ya Bu? Saya ngajar di kelas 9 Pak. Kelas 9 ya. Dengan mata pelajaran matematika Pak. Matematika. Berarti artinya kemampuan yang tadi Ibu inginkan itu dalam hal pembelajaran matematika. Ya. Jadi enggak jadi wali kelas Bu ya? Wali kelas juga. Wali kelas juga. Nah, kalau wali kelas tentunya inginnya semuanya mencapai daripada ketercapaian ketuntasannya kan Bu ya. Dari Ibu
dari Bu Mira inginkan selaku guru, ketercapaian murid itu di fokusnya di mana, Bu? Minimal anak itu bisa sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan. Nah, kebetulan yang saya inginkan itu anak bisa menyelesaikan menyelesaikan soal cerita. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kendalanya di sini ketika saya memberikan soal cerita ke anak, itu anak nggak ngerti gitu. Jadi yang ditanyakannya apa, yang dijawabnya apa gitu. Seperti itu, Pak. Dari murid yang ada nih, berdasarkan analisis Bu Mira, itu kira-kira berapa persen murid yang kurang ketercapaian terhadap pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran matematika soal cerita seperti itu ya Bu ya. Kira-kira berapa persen dari jumlah siswa di kelas yang belum mampu? Mampunya itu sekitar 25% lah, Pak. 25%. Jadi seperempatnya ya dari jumlah kelas itu. Itu lumayan sekali, Bu. Iya, ya. Nah, harapan Ibu Mira dari yang sudah Ibu analisis 25%. 25% itu yang belum mampu kan? Nah, untuk target bisa mencapai berapa persen yang bisa memahami, dan kalau yang tadi yang belum ya, yang 25. Karena kalau harapannya itu berapa, Bu? Ya, kalau bisa sih minimal 20% aja lah. Dari 25 itu jadi 20 yang masuk gitu. Ya, 20 ya. Sisanya tinggal 5 orangnya ya. Itu, Pak. Nah, itu capaiannya cukup bagus sebetulnya ya, dari apa yang ada, kemampuan murid, kemudian Ibu harapkan. Adapun tindakannya menurut Bu Mira seperti apa? Kemudian saya ini kebetulan sudah membuat ini, Pak. Jadi kan anak itu ketika dia membaca soal, dia itu nggak ngertinya dari mana. Ternyata anak ini kurang memahami dari literasinya. Nah, saya coba di sana di analisis, ternyata literasi anak itu memang belum mampu ke sana gitu. Nah, ketika saya coba dengan pendekatan, saya coba nih kok anak disuruh membaca, ternyata ada kendalanya. Jadi saya mencoba itu dengan selain soal cerita, jadi ada bantuannya dengan berupa gambar. Nah, alhamdulillah sih dari ketika ada gambar itu ya anak mulai ada perubahan. Oh ya, berarti soal cerita ini sebenarnya anak itu harus bisa mengilustrasikan kan dari situ. Ketika dia diberikan gambar, oh iya, jadi bisa ada peningkatan. Mungkin seperti itulah, Pak. Oke, jadi Bu Mira mencoba untuk membantu murid yang kurang mampu memahami membaca soal dengan bantuan media gambar seperti itu. Ya, Pak. Nah, dari selain itu ada lagi nggak, Bu, yang Ibu rencanakan? Nah, kalau barusan kan dengan gambar nih, kalau nanti bagaimana, ada lagi nggak yang Ibu rencanakan terkait strategi yang lain seperti itu? Mungkin saya akan mencoba memberikan ke anak pemahaman penyelesaian dari soal cerita tersebut. Dia harus bisa diketahuinya itu apa, kemudian ditanyakannya itu apa. Jadi tahap-tahapan penyelesaian. Nah, mungkin dari situ dia tahu, ketika dia mengetahui, oh yang diketahui dari soal ini adalah misalnya hanya tingginya saja, kemudian yang ditanyakan adalah volumenya. Berarti dari situ mereka akan tahu rumus apa nih yang harus digunakan, mungkin bisa. Nah, mungkin dari tahapan-tahapan itu juga saya akan mencoba melatih mereka agar bisa memahaminya. Baik, jadi dari segi membantu murid yang belum paham membaca dengan gambar, dari segi proses mungkin memberikan penguatan ya pada murid itu supaya dapat menentukan daripada diketahui, ditanyakan semua dijawabnya seperti apa. Nah, itu dari kedua cara tadi dilakukan berbarengan atau Ibu memilih salah satu, seperti apa? Kalau berbareng
Bisa berbarengan sih Pak sebenarnya kalau Baik. itu ya. Ya, mungkin nanti akan dibuatkan dulu rencana pembelajarannya. Di sana mungkin ada saya akan lakukan dengan beberapa metode penugasan terstruktur ya di situ. Nah, mungkin ada dari 32 orang siswa ini mana sih yang belum mampu. Nah, saya akan kelompokkan mungkin ya. Jadi dari kelompokan ini mana yang belum mampu, nah nanti saya akan buat pembelajaran khusus, bukan pembelajaran khusus sebenarnya ya. Jadi akan saya arahkan lebih khusus lagi. Mungkin saya akan menggunakan scaffolding. Jadi akan arahkan, tapi dia memancing dia untuk bisa lebih kreatif lagi. Oh ya kayak gini, oh kayak gini, dan dibantu dengan teman yang lain. Karena kan mungkin kalau dalam berkelompok ada teman swadaya, mungkin seperti itu lah Pak yang ini kan. Jadi ada apa tadi scaffolding itu seperti apa Bu? Yaitu arahan, jadi mengarahkan anak dari bertahap ya. Ini tahapannya, kalau ini seperti ini tahapannya, misalnya dari tahapan 1 terus tahapan 2 dia. Jadi akan berarah, tapi intinya sebenarnya dia memancing anak biar dia kreatif sendiri, belajar sendiri. Memberikan stimulus ya seperti itu. Nah, dari solusinya sudah luar biasa Bu. Jadi apa namanya yang Ibu Mira sampaikan tadi, kira-kira kapan nih untuk pelaksanaannya? Nah, saya ini akan mencoba dengan bekerja sama dulu deh Pak ya, berrelasi dengan teman. Kebetulan ada di sekolah ini kan ada MGP matematika ya Pak. Nah, mungkin saya akan mencoba kolaborasi dengan teman sejawat yang makolnya sama. Jadi kita minta inilah mungkin rencana RPP-nya itu saya ajukan ke teman apa yang harus direvisi mungkin di situ, dan nanti saya juga minta bantuan ke teman biar apa yang harus saya perkuat dari RPP yang saya buat itu, mungkin itu Pak. Berarti Ibu menjalin kolaborasi dulu dengan teman, kemudian merencanakan dan juga eksekusi mungkin seperti itu. Tapi kalau saya lihat kan dari saya simak sebetulnya ya dari penjelasan Ibu itu kemampuan anak rendah dalam memahami. Apakah bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia atau seperti apa? Oh, bahasa Indonesia bisa jadi sih Pak. Jadi mungkin dari pemahaman bahasanya mungkin ya biar jadi biar nanti secara bahasa ini matematika ini seperti apa gitu. Bisa aja sih, hanya mungkin kalau di matematika itu lebih ke numerasi gitu. Jadi lebih ke angka, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kan nantinya bisa Ibu berkolaborasi dengan yang lain terkait nanti pelaksanaan teknis seperti apa, itu kan bisa disepakati bersama. Jadi dukungan mungkin dari rekan ya, dari pimpinan juga, dari kelompok MGMP ya yang tadi, dari rencana, terus komitmen Ibu nih. Komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana tadi seperti apa? Komitmen saya mungkin ya pokoknya saya harus bisa membuat anak yang 25% ini minimal harus menjadi lebih sedikit lah, jadi minimal ya yang 2 dari 25 ini minimal tinggal sedikit lagi harus bisa memahami soal cerita ini gitu. Jadi dia lebih bisa paham, lebih bisa fokus lagi gitu penyelesaian. Wah, ternyata obrolan kita ini udah menghasilkan solusi Bu dari apa yang telah Ibu rencanakan. Sudah tercerahkan mungkin ya. Alhamdulillah. Jadi saya mikir ya tadi yang saya nggak kepikiran alhamdulillah Pak. Baik, jadi untuk diskusi kita kali ini Ibu sudah menentukan solusinya, tinggal atur eksekusinya kapan. Bolehlah nanti saya ingin melihat ya bagaimana proses daripada pembelajaran Ibu ya. Boleh. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mira. Kalau sudah mendapatkan pencerahan, sudah dapat solusi, itu dikarenakan adanya sebuah diskusi yang sangat bermanfaat ya, seperti itu.
Baik, semoga lancar apa yang direncanakan dan semangat. Iya. Terima Semoga kasih saja Pak gitu. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan coachingnya ya Pak. Sudah Ibu. Ya, saya sebagai pengamat tadi saya melihat dan mendengarkan Pak Iman melakukan coaching. Kemudian tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatifnya sudah ada, memaksimalkan potensinya juga sudah ada. Yang tadi di awal Pak Iman ingin mendengarkan aktif, sudah tadi pertanyaan berbobot juga dan memberdayakan coachee sehingga coachee juga tadi mengemukakan gitu solusi dari permasalahan. Tadi permasalahannya itu kebingungan dalam pembelajaran di kelas 9 pada pelajaran matematika dengan tadi teknik scaffolding gitu ya tadi sudah. Ya tadi juga yang saya lihat tadi dari tujuan, tadi Pak Iman sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menggali dan memetakan informasi tadi sudah ada, kemudian tadi rencana aksi juga yang tadi sudah ditanyakan, kemudian memberikan nanti tanggung jawabnya gimana nih gitu kan tadi juga sudah. Nah kira-kira tadi yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu gimana tuh Pak tadi? Jadi kebetulan saya ketika di sebelumnya merencanakan pengembangan di pertanyaan gitu ya di pertanyaan berbobot itu sepertinya sudah bisa tercapai. Karena dengan respon daripada coachee terkait pertanyaan tersebut itu sudah bisa dilaksanakan. Jadi setiap pertanyaan itu dijawab oleh coachee sesuai dengan konteksnya. Iya. Dari tadi kan tirtanya sudah, kemudian kompetensinya juga sudah. Nah, ini kompetensi apa lagi nih ya akan Pak Iman kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kalau melihat daripada kompetensi, saya ingin semuanya Bu. Semuanya. Ya. Harus dikembangkan karena kita mampu memberikan layanan coaching itu ketika kita punya kemampuan potensi tadi. Jadi saya ingin mengembangkan semuanya. Jadi mendengarkan, memberikan pertanyaan, berikut hadir karena memang seorang coach itu bisa direspon ya baik ketika memiliki kompetensi yang tadi. Dua saja sudah seperti itu, bagaimana kalau tiga? Seperti itu Bu. Hebat ya. Terima kasih Pak Iman, coachingnya sudah baik, sudah dilaksanakan. Terima kasih. Saya mengamatinya juga seru gitu ya, jadi banyak pembelajaran juga. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Hari ini Bu Evi akan melaksanakan coaching ya dengan coachnya. Nah ini sebelum Bu Evi melaksanakan coaching, saya ingin berdiskusi dulu dengan Bu Evi mengenai rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu laksanakan. Ya, nah ini, jadi rubrik penilaiannya itu seperti apa Bu Evi? Di rubrik penilaiannya seperti yang sudah saya lihat itu di situ kan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Itu yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian nanti akan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian akan memberdayakan coachingnya. Nah ini kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada saat ini yang akan Bu Evi kembangkan. Mungkin nanti akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi di sini? Nanti ingin si coachingnya itu nanti kan akan menjawab, menemukan solusi sendiri. Berarti nanti kan akan memberdayakan coachingnya itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan. Ini nanti indikator ketercapaiannya berarti Bu Evi akan menentukan tujuan pengembangannya dari nanti solusi yang didapat coachingnya sendiri ya? Ya, dari pertanyaan berbobot. Iya. Itu Bu. Ya.
kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Bagaimana kalau Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Pak Iman sudah hadir. Kita akan melaksanakan coaching. Kira-kira apa sih yang akan kita bicarakan hari ini, Pak? Sebetulnya memang saya secara pribadi ada sesuatu hal yang ingin saya konsultasikan sebelumnya, seperti itu. Dari hasil asesmen Bu ketika awal semester itu saya menemukan kurang lebih 2 orang murid saya yang secara literasinya itu rendah. Ya, dalam konteksnya literasinya dalam hal membaca, kemampuan membacanya. Nah, itu saya merasa butuh solusi, butuh masukan, butuh insight, ya, butuh wawasan untuk memberikan sebuah layanan pembelajaran kepada murid saya itu bisa tercapai semuanya, seperti itu. Ya, jadi terkait kemampuan membaca dan pemahaman membaca siswa itu yang literasinya rendah. Betul. Gitu. Jadi yang ingin nanti kita kan nanti akan kita ngobrol, bercakap, yang nanti endingnya akan Bapak inginkan itu apa? Nah, jadi saya ngajar di kelas 4 ya Bu ya. Ya. Jadi kalau di sekolah dasar itu kelas 4 itu sudah masuk kelas tinggi. Artinya secara kemampuan membaca, menulis, berhitung itu sudah anak-anak itu sudah mampu lah ya, untuk lebih setingkat lebih tinggi dari kelas 3. Namun kenyataannya yang 2 orang itu kemampuannya itu meskipun sudah kelas 4 tetapi dalam literasinya itu seperti kelas rendah, kelas 2, kelas 1. Hingga pemahamannya pun dalam membaca itu sulit seperti itu. Yang saya harapkan itu memang kedua anak itu, kedua murid saya ya, bisa meningkat membacanya, kemampuan membacanya, terus juga yang lainnya pun bisa terlayani tanpa harus memberikan sebuah perbedaan. Seperti itu. Iya. Nah, yang ingin berarti tadi situasi yang idealnya itu ingin semuanya dong, semua literasinya tinggi, bisa pemahamannya juga bagus. Nah, berarti di keadaan kalau level siswanya sekarang gitu dari itu di level mana nih yang kurang rendah, yang rendahnya ini? Jadi kalau diskalakan ya Bu ya, itu usia kelas 4 itu sudah mampu membaca. Kalau di kelas saya itu sekitar kalau skalanya 1 sampai 10, murid saya itu yang kurang bisa memahami dan kurang bisa membaca itu ada di 5 atau sampai 6 skalanya. Nah, kalau yang sudah lancar itu di 9, 10 ya. Dan di level berapa kira-kira nih Bapak yang Pak Iman inginkan? Kalau keinginan levelnya harus tinggi ya, harus dengan sesuai perkembangan, tetapi juga kita memiliki acuan angka di ya kalau tidak 9, 8 ya di 7 juga nggak apa-apa Bu untuk sesi saat inilah gitu ya, untuk saat ini. Ya, nah apa yang sudah Pak Iman lakukan nih melihat siswa yang seperti ini yang sudah dilakukan apa? Jadi untuk perlakuan yang untuk perlakuan saya terhadap murid tadi itu sebetulnya dilakukan secara tidak terencana juga sebetulnya sih Bu ya, maksudnya tidak terencanakan dimuatkan dalam rencana pembelajaran. Tetapi saya coba di saat anak-anak yang lain belajar, saya memanggil anak tersebut ke depan atau saya ke tempat duduknya untuk mencoba belajar membaca. Lalu seperti itu saja Bu. Nah, tapi belum sampai bagaimana saya melayani semuanya, jadi hanya personal saja ke murid, seperti itu. Belum terintegrasi dalam pembelajaran, belum terencanakan juga. Gitu. Nah, berdasarkan yang Bapak bilang katanya belum terintegrasi. Kira-kira nih di pembelajaran supaya terintegrasi
apa yang sudah terbayang nih, supaya pembelajarannya itu siswa yang tadi rendah itu bisa meningkat nih, kira-kira gimana nih? Jadi memang sambil saya memberikan layanan yang khusus terhadap murid saya pun mencoba mencari informasi Bu, membaca literatur, terus juga mungkin di waktu yang lalu kita pernah berdiskusi juga kan terkait pembelajaran. Saya terinspirasi untuk melakukan pembelajaran yang terencana, terintegrasi, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Sepertinya kemarin saat saya mencari informasi itu bisa saya lakukan dengan tanpa harus memisahkan murid saya yang bisa membaca ataupun yang tidak. Jadi sekali dayung 3 pulau terlampaui seperti itu, biar efektif intinya. Gitu. Terus selain pembelajaran diferensiasi ini, ada cara lain yang dapat Bapak lakukan atau diterapkan? Mungkin selanjutnya itu saya sempat berpikir memberikan jam tambahan khusus. Jadi saat anak-anak misalkan telah selesai pembelajaran di sekolah, sekitar di sini pulang itu jam 2 ya Bu ya, jam 2 itu anak-anak pulang. Nah bisa meluangkan waktu untuk murid saya yang belum mampu membaca, belum mampu memahami, itu diberikan layanan khusus, jam khusus. Betul, jam pengayaan lah. Iya. Nah, tadi dari kedua rencana yang tadi, pembelajaran diferensiasi dan memberikan waktu tambahan belajar, ini yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu atau yang menjadi prioritas Bapak itu yang mana kira-kira nih? Kalau melihat daripada keefektifan pembelajaran, saya sepertinya akan mencoba memilih yang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, karena untuk waktu tambahan saya pun banyak kegiatan. Pak Iwan kan sibuk ya Pak. Sibuk tapi ya seperti itulah. Nah ini kalau di pembelajaran diferensiasi, seperti apa strategi pembelajaran diferensiasi yang akan Bapak terapkan di kelas? Nah jadi dari pertanyaan Ibu, saya coba untuk lebih menggali lagi terkait pembelajaran diferensiasi. Hubungannya dengan kemarin waktu mencoba mencari sumber informasi terkait pembelajaran diferensiasi itu, ternyata saya terpikirkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi saya mencoba untuk menyesuaikan konten yang saya berikan terhadap murid saya yang 2 orang itu yang belum bisa membaca dan memahami bacaan. Kemudian juga saya coba untuk melakukan diferensiasi proses, dimana kalau yang terpikirkan saya itu memberikan bantuan media seperti itu ya Bu ya. Terus juga dalam prosesnya saya terus menuntun, mendampingi murid yang kurang membacanya. Kalau medianya gimana Pak? Kebetulan terpikir ya Bu ya, saya coba membuat sebuah media untuk belajar memahami suatu bacaan. Saya beri nama Papa Mama Ceria. Bagus ya itu tuh Papa Mama Ceria. Apa tuh artinya Pak? Terpikirkan ya Bu ya. Apa tuh artinya tuh? Papan membaca pemahaman cerita bergambar. Bagus ya. Itu diferensiasi prosesnya. Iya. Saya coba seperti itu. Nah kalau ini di kelasnya ya. Nah ini kalau cara melakukan pendekatan kepada orang tua murid, apakah Bapak sudah mengkomunikasikan kondisi murid tersebut itu seperti apa? Untuk ke orang tua ya Bu ya, sebetulnya secara khusus saya belum sempat memberikan informasi karena tetapi kalau informasi yang saya terima dari orang tua murid saya itu malah lebih dulu mereka. Gitu. Jadi daripada waktu itu saya mendapatkan hasil asesmen,
ternyata orang tua murid yang 2 orang murid saya itu langsung memberikan informasi bahwa anak saya itu di kelas 3-nya seperti ini dan meminta untuk mengembangkan pemahaman membacanya di kelas 4. Jadi keterhubungan antara saya dengan orang tua itu juga perlu ya Bu ya. Tapi kalau saya belum sempat. Jadi orang tuanya dulu yang lebih dulu memberikan informasi ke karena saya. memang orang tuanya sudah paham dengan kondisi betul, muridnya, jadi ingin dikomunikasikan. Gitu. Berarti orang tuanya sudah mendukung ya program-program sekolah, memahami kondisi anaknya seperti apa. Iya. Jadi Bapak itu kira-kira nih dengan jumlah siswa yang banyak, seperti itu kan di satu kelas itu ada berapa ya Pak? Ada 34 siswa, dan sementara ada beberapa siswa yang harus diluangkan Bapak itu waktunya. Itu bagaimana itu mensiasati? Iya Pak. Jadi untuk memberikan layanan kepada murid saya itu selain tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, berikut strategi yang saya lakukan adalah pembelajaran dengan metode kelompok, bukan metode ya Bu ya, manajemen kelas ya. Manajemen kelas dengan kelompok, dimana setiap kelompok itu saya coba sesuai dengan levelnya masing-masing. Jadi saya bisa memberikan layanan maksimal kepada murid saya yang memang betul-betul membutuhkan. Terhadap murid saya yang sudah mampu dalam membacanya, dalam menulisnya, berhitungnya, ya kompetensi dasar calistumnya, itu anak bisa belajar secara mandiri. Iya, tuh Bapak tuh sendiri sekarang sudah bisa tuh ya itu solusinya. Dan itu kan tadi dari Bapak, apakah bisa nggak sih siswa sendiri membantu murid di kelas juga membantu teman-temannya, bisa nggak ya Pak tuh? Betul, itu bisa juga Bu. Anak itu membantu rekannya. Kebetulan saya setahun kemarin saya mencoba memodifikasi mungkin dari pembelajaran tutor sebaya ya. Saya coba karena kalau di tutor sebaya itu tidak muncul itunya Bu, asesmen awalnya. Nah kalau saya coba mengadopsi tutor sebaya dengan nama Diajar Besti. Diajar Besti, keren tuh. Besti sekarang sudah populer ya Bu ya. Betul. Diajar itu ambil dari belajar. Jadi hampir mirip dengan tutor sebaya, tapi yang saya kembangkan itu namanya Diajar Besti. Jadi dia belajar dengan temannya, namun di sisi lain yang paling terpenting dari Diajar Besti itu penumbuhan karakter, saling gotong royong, saling menolong, empati sana. Jadi strateginya mungkin seperti itu. Iya tuh yang sudah tadi ya sudah dibicarakan, diferensiasi dengan diferensiasi proses, tadi dengan media, ada manajemen kelompoknya, kemudian ada Diajar Besti, dan kalau komunikasi dengan orang tua juga sudah bagus. Nah berarti ini itu sudah bagus kan ya. Jadi kira-kira siapa nih ya yang akan memberi dukungan yang lain Pak dari rencana Bapak yang sudah direncanakan? Memang dukungan itu perlu ya Bu ya. Dari pemikiran saya itu memang dukungan paling utama itu dari pimpinan kita. Karena rencana pembelajaran yang kita buat itu mengetahui pimpinan kita, artinya support dari beliau itu sangat besar terhadap apa yang saya lakukan. Kemudian orang tua. Ya, karena orang tua akan memahami pembelajaran kita apabila kita berkomunikasi. Jadi kalau misalkan kita memberikan layanan yang berbeda kepada murid dengan istilahnya bukan berbeda ya Bu ya, berdiferensiasi. Nanti kan kalau orang tua tidak memahami kenapa anak saya seperti ini. Nah itu tentunya dukungan yang berikutnya itu dari orang tua. Seperti itu. Dan juga rekan sejawat. Pasti rekan sejawat. Nah, ini kira-kira kapan nih rencana-rencananya akan direalisasikan oleh Pak Iman? Jadi
apabila melihat jadwal ya Bu, sekarang itu kebetulan habis PTS. Ya. PTS, kemudian lanjut sekarang menghadapi awal Ramadan, ya mungkin di minggu depan. Kalau minggu depan sekitar 2-3 harian untuk masuk ke minggu depan. Sekalian saya merencanakan. Iya. Nah, gimana nih dari tadi awal pembicaraan sampai sekarang, apakah sudah tercerahkan Pak Iman dari permasalahan-permasalahan yang tadi dikemukakan? Kalau lebih jujur, kalau boleh jujur maksudnya, ya tercerahkan pakai banget. Oh, tercerahkan pakai banget. Iya, itu tadi Pak Iman sendiri yang mengutarakannya ya. Itu juga jadi jadi sharing juga ya, untuk percakapannya jadi malah sharing ke saya juga, jadi ada pemberian diferensiasi begitu ya Pak. Berarti sudah tercerahkan ya Pak Iman. Ya sudah cerah juga ini dari raut mukanya. Kalau tadi kan raut mukanya aduh ini gimana gitu, sekarang sudah oh iya sudah tercerahkan. Iya. Berarti sudah bisa direlasikan, dikomunikasikan langsung. Betul. Nanti saya akan bertanya lagi ke Bapak ya, gimana nih progresnya, boleh ya Pak? Boleh. Siap. Nanti mau hadir juga ketika pas pembelajaran. Oh siap, jadi saya jadi observer. Ya. Oke siap, hatur nuhun. Ya terima kasih Pak Iman atas waktunya. Berarti sudah ada pencerahan. Semoga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Semangat terus Pak Iman. Semangat bergerak dan menggerakkan. Iya siap, kita bergerak bersama. Iya, terima kasih, sampai ketemu lagi ya Pak Iman. Iya, kita lanjutkan lagi mengajar. Apabila ada salah kata. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang setelah coaching yang telah dilakukan sudah ini. Nah ini yang ingin saya tanyakan, ini indikator yang tadi Bu Evi sebelum percakapan ini, apakah ketercapaiannya gimana Bu Evi? Alhamdulillah, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Iman. Tadi saya mendengarkan aktif permasalahan-permasalahan, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Iman, dan akhirnya tadi di akhir Pak Iman mengungkapkan itu perlu dengan solusinya. Jadi dari permasalahannya menemukan solusi, berarti kan itu sudah memberdayakan coachingnya itu Bu. Alhamdulillah ya, berarti indikator yang Bu Evi itu kan tersusun ternyata sudah tercapai juga. Nah ini ada catatan yang hasil observasi yang tadi saya lakukan. Alhamdulillah nih yang tadi ketika percakapan coaching tersebut saya lihat dari pendekatan tirtanya terlihat ya tujuan dari Bu Evi mulai mengajukan tujuannya, kemudian menggali tujuan dari percakapan ini apa kepada coachingnya kelihatan, kemudian identifikasi masalahnya sendiri ada, rencana aksinya sendiri dari coachingnya sendiri sudah ada, terus tanggung jawabnya sendiri sudah ada, jadi tirtanya sendiri sudah tercapai. Kemudian dari yang akan Ibu Evi kembangkan sendiri dari pertanyaan berbobotnya sudah terlihat juga di sini. Nah itu catatan yang saya ini ya dari observasinya. Nah sekarang kompetensi apa lagi nih sebenarnya, berarti sudah semua nih ya dari Ibu Evi yang tadi inginkan kompetensi yang akan dikembangkan itu sudah terlihat. Nah ada lagi nggak sih yang kompetensi yang merasa Bu Evi masih yang akan dikembangkan gitu? Mungkin pertanyaan ya, mungkin pertanyaannya itu apakah berbobot atau tidak ya, itu mungkin yang dirasa itu belum ya gitu, tapi itu yang akan saya kembangkan supaya bisa lebih menggali lagi informasi dari coachingnya itu Bu. Terima kasih ya Bu Evi. Mudah-mudahan apa yang ingin Bu Evi kembangkan lagi dari sesi coaching ini ke coaching yang lain lagi, mudah-mudahan bisa dikembangkan dengan baik. Siap, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Evi. Ya.